adalah hari pertama kita belajar tema 4. Kemarin kita sudah belajar tema 1 sampai 3. Sekarang kita belajar tema 4. Nah, untuk tema 4 sekarang kita memasuki PB1. Nanti boleh dilihat ya penjelasan Ustazah di video pembelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Yang main-main digoda setan, yang baca doa disayang Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, antum bisa menyusun angka dengan jarak 1 loncatan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua, antum bisa mengungkapkan kalimat permintaan tolong dan ucapan terima kasih. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar menyusun pola bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini Ustazah memiliki gambar bintang, ada beberapa kelompok bintang. Seperti yang tadi ya teman-teman, kita mau menghitung ada berapa banyak bintang yang ada di papan tulis. Coba kita lihat di kelompok pertama. Ada berapa ya banyak bintangnya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa banyak bintang yang pertama? Ada 10. Kita tulis angka 10. Kita lihat lagi gambar yang kedua. Di sini ada berapa ya banyak bintangnya? Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa banyak bintangnya teman-teman? Ya, 12. Berarti kita buat angka 12. Nah, selanjutnya gambar bintang yang ketiga. Kita hitung juga ya, berapa banyak bintangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada berapa banyak bintangnya teman-teman? Ada 11. Jangan lupa angkanya ditulis ya, 11. Nah, gambar selanjutnya kita hitung juga sama seperti yang tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada berapa teman-teman? 13. Kita tulis angka 13. Nah, udah terisi semua angka di kolom bintangnya. Sekarang tugas kita menyusun pola angka dari yang terkecil sampai yang terbesar. Coba teman-teman perhatikan, ada angka 10, ada angka 12, ada angka 11 dan angka 13. Mana ya yang paling terkecil? 10, 12, 11 atau 13? Ya, yang paling terkecil adalah angka 10. Karena jumlah bintangnya itu yang paling sedikit. Berarti kita tulis kalau dari angka terkecil dimulai dari angka 10. Kita mulai dari angka 10. Nah, habis itu yang mana lagi teman-teman setelah angka 10? Ya, angka 11.
Oke, setelah itu angka berapa lagi ya setelah angka 11? Berarti angka 12. Selanjutnya berarti setelah angka 12, angka yang terbesarnya angka berapa lagi? Angka 13. Nah, ini merupakan penyusunan angka dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil dimulai dari angka 10 sampai ke angka 13. Itu namanya menyusun angka dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, perhatikan setiap angkanya ya teman-teman. Setiap angka itu memiliki satu loncatan. Nah, perhatikan setiap angkanya ya teman-teman. Setiap angka itu memiliki satu loncatan. Oke teman-teman, sekarang Ustazah mempunyai contoh soal. Perhatikan ya. Soal pertama, di sini kita mengurutkannya dari yang terkecil ya teman-teman, dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. Coba perhatikan, titik-titik 16, titik-titik 18. Berarti angka yang terkecil dari 16 adalah angka 15. Berarti kita tulis di sini angkanya angka 15. Setelah itu yang mana lagi teman-teman? Berarti kita cari yang ada titik-titiknya. Jadi teman-teman bisa menuliskan di kolom titik-titik. Setelah 16, angka berapa lagi teman-teman? Dia memiliki satu loncatan ya. Setelah 16 berarti dia ada 17. Baru 18. Apakah ini sudah berurutan teman-teman dari yang terkecil hingga terbesar? Ya, berarti ini dia sudah terurut. Kemudian di soal yang kedua, coba perhatikan. Di sini ada angka 12. Berarti setelah angka 12 angka berapa? Kalau dia memiliki satu loncatan, berarti setelah angka 12 angka 13. Kita tulis di sini angka 13. Setelah itu, ya udah ada angka 14. Setelah angka 14 berarti angka 15. Oke, ini udah tersusun dari angka yang terkecil sampai terbesar. Nah, soal nomor 3. Coba perhatikan angka di depannya angka berapa? Angka 17. Kalau dia memiliki satu loncatan, setelah angka 17 berarti angka 18. Tulis di sini angka 18. Nah, di sini sudah terisi 19. Berarti setelah 19 berapa lagi teman-teman angkanya? Ya, angka 20. Kita tulis juga di sini angka 20. Berarti ini udah tersusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Soal selanjutnya, coba perhatikan titik-titik di depan. Angka setelah yang titik-titik ini ada angka 8. Berarti sebelum angka 8 berarti dia loncatan 1 ya. Sebelum angka 8 berarti dia angka berapa teman-teman? Ya, angka 7. Nah, setelah angka 7 ini ada angka 8. Berarti setelah angka 8 satu loncatannya ada angka 9. Setelah 8 ada angka 9. Kita tulis di sini 9. Nah, habis 9 udah ada angka 10. Berarti kita sudah bisa menyusun dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. 7, 8, 9, 10. Ini semua ini dari contoh soal 1 sampai 4 ini merupakan penyusunan angka dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan ketika kita membutuhkan bantuan orang lain, apakah kita memintanya dengan berteriak atau memerintah dengan suara yang keras? Tentu tidak baik. Kita ketika meminta bantuan orang lain, kita harus memintanya dengan sopan
sopan dan mengucapkan kata tolong. Oke teman-teman, kita mulai ya pelajaran hari ini. Ustazah akan menulis di papan tulis. Tapi Ustazah tidak mempunyai spidol. Bagaimana ya teman-teman? Boleh kita minta tolong kepada Ustazah Selfie untuk mengambilkan spidol. Ustazah Selfie, tolong ambilkan spidol di rak sana. Iya Ustazah. Spidolnya Ustazah. Syukron Ustazah Selfie. Afwan Ustazah. Nah teman-teman, boleh dilihat ya, ketika kita meminta bantuan orang lain, kita harus bersuara lembut, sopan, dan setelah kita diberi bantuan, kita harus mengucapkan terima kasih atau syukron. Mari kita membaca percakapan antara Farah dan ayah. Antum perhatikan ya. Kata ayah, "Farah, tolong ayah nak." Lalu Farah menjawab, "Apa yang bisa Ana bantu ya?" "Bantu ayah mencuci mobil ya." "Oke ya, ayo kita kerjakan." "Syukron anak soleh, ayah bangga kepada antum." Nah, ini adalah percakapan permintaan tolong dan ungkapan terima kasih.